Kata Habib Umar bin Abdurrahman Latosah Ratib, lu lihat, lu kepengen matinya bagaimana? Kalau pengen matinya dalam keadaan baik, maka lazimi perbuatan baik tersebut. Pengen mati dalam keadaan sholat, jangan putus sholat. Pengen mati dalam keadaan baca Quran, jangan putus baca Quran. Pengen mati dalam keadaan baik, jangan putus berbuat baik. Kamu pengen matinya bagaimana? Falzamha, kata Imam Umar bin Abdurrahman Latus. Lazimi keadaan tersebut, ikhwan. Dan sebaliknya, ala ayyi halatin takrah an ya'tiyakal mautu anta 'alaiha. Kamu khawatir mati seperti apa? Takut kita mati dalam keadaan maksiat, jangan maksiat. Takut mati dalam keadaan pernah korupsi, belum sempat gantiin, belum sempat minta maaf, jangan dilakuin ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para asatid, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama sahibul majlis Abuya Kiai Haji Munawir Asli beserta segenap keluarga besarnya. Tidak lupa hadir di sini ada guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad, Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, Kiai Haji Mahfud Asirun, Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, guru-guru kita, asatid kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya. Begitu juga kiai-kiai kita yang begitu banyak hadir di sini, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Dan salam penghormatan yang paling istimewa kami sampaikan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada sore hari ini. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan di majelis yang penuh berkah ini tidaklah kita keluar kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah, semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita termasuk yang dicatat dapat Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, gak panjang lebar, sore hari ini kita sama-sama merayakan daripada haul almarhum wal maghfur lah biiznillah Haji Asli bin Haji Hussein. Beliau tadi saya dengar dari Kiai Munawir luar biasa. Kalau mau menilai orang itu luar biasa atau tidak, soleh atau tidak, salah satu indikatornya lihat dari akhir hayatnya. Haji Asli bin Haji Hussein, beliau meninggal dunia di bulan Ramadan setelah baca doa hataman Sahihul Bukhari. Jadi tadi kata Kiai Munawir, beliau cerita habis baca doa hataman Sahihul Bukhari di Masjid Az-Ziyadah, pulang ke rumah, berpulang ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Seseorang akan mati tergantung bagaimana hidupnya. Hidupnya selalu sholawat buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya dipakai kemana-mana baca maulid sejarahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya ngajak orang untuk muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Allah jadikan matinya husnul khatimah
setelah membaca doa ashahul musannafat, ashahul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu Sahihul Imam Al-Bukhari, yang merupakan kumpulan sabda daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat apa kagak? Mudah-mudahan Allah kasih kita husnul khatimah seperti ini. Maka ini jadi pelajaran bagi kita buat yang masih hidup. Kata Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibur ratib, unzur ala ayyi halatin tuhibbu an ya'tiyakal maut wa anta 'alaiha falzamha, wanzur ala ayyi halatin takrahu an ya'tiyakal maut wa anta 'alaiha fajtanibha. Kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibur ratib, lu lihat, lu kepengen matinya bagaimana? Kalau pengen matinya dalam keadaan baik, maka lazimi perbuatan baik tersebut. Pengen mati dalam keadaan sholat, jangan putus sholat. Pengen mati dalam keadaan baca Quran, jangan putus baca Quran. Pengen mati dalam keadaan baik, jangan putus berbuat baik. Kamu pengen matinya bagaimana? Falzamha, kata Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Lazimi keadaan tersebut, ikhwan. Dan sebaliknya, ala ayyi halatin takrah an ya'tiyakal maut wa anta 'alaiha. Kamu khawatir mati seperti apa? Takut kita mati dalam keadaan maksiat. Jangan maksiat. Takut mati dalam keadaan pernah korupsi, belum sempat gantiin, belum sempat minta maaf, jangan dilakuin ya ikhwan. Takut mati dalam keadaan putus silaturahmi, dalam keadaan di majelis-majelis yang buruk, jangan kita lakuin. Fajtanibah. Kalau kita hindarin keadaan-keadaan yang buruk, insya Allah Allah selamatin kita dari mati dalam keadaan buruk, saudara. Maka mendekati buka puasa ini di saat-saat doa diijabah oleh Allah, sebagaimana sahibul haul almarhum Haji Asli bin Haji Hussein, Allah wafatkan dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, saudara. Yang kedua, saya nggak panjang-panjang karena kalau udah menjelang buka puasa biasanya orang aja jadi dua kelihatannya, udah kunang-kunang, saudara. Ceramah panjang-panjang nggak nyambung kayak Munawir. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, Al-Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi fawadilil a'mal, wa idza maqatahu wal 'iyadu billah ista'malahu fil awqatil fadilah bi sayyi'il a'mal liyakuna dzalika awja'a fi iqabih. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Kata Imam Al-Ghazali, kalau Allah cinta sama hamba, salah satu tanda Allah cinta sama hambanya apa? Di waktu-waktu yang mulia Allah gerakin dia buat melakukan perbuatan yang mulia. Nggak ada bulan yang lebih mulia dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang fi khair wa lutuf wa afiyah. Maka kalau Allah cinta sama seorang hamba, tandanya apa? Kita lihat diri kita masing-masing. Orang yang dicintai oleh Allah di waktu yang mulia makin semangat berbuat baik. Dia tahu Ramadan bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka dipakai benar-benar tuh Ramadan untuk Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i sebagaimana kita tahu, saudara, kalau di luar Ramadan hatam Quran sehari semalam sekali. Tapi begitu masuk bulan Ramadan hatam Al-Quran siang sekali, malam sekali, saudara. Tanda beliau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh dulu kalau udah masuk Ramadan nggak lepas dari Al-Quran. Ulama-ulama kita, sesepuh-sesepuh kita, habaib-habaib kita, karena sayangnya sama kita supaya kita jadi hamba yang dicintai oleh Allah, dibikinin tuh acara-acara hataman Al-Quran. Malam 17 di Luar Batang, malam 19 di As-Salafi di Kebon Nanas, malam 21 di Empang Bogor, malam 23 di Al-Hawi, malam 25 di Kuitang, malam 27 di Pekojan, malam 29 besok di beberapa titik, di antaranya di Petamburan. Saya sekalian ngundang hadir besok, saudara.
Supaya apa? Supaya kita jadi hamba yang dicintain oleh Allah. Insya Allah yang istiqomah hadir hatam-hatam setiap malam ganjil minimal dapat Lailatul Qadar insya Allah. Itu cara salaf narik kita ke surga, saudara. Lu mau nggak mau, mesti mau masuk surga. Supaya engkau jadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai begitu masuk Ramadan sekalipun Al-Quran nggak disentuh, nggak dibaca. Kef mau dapat syafaatnya Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabih. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan as-shaum wal Quran yashfa'ani li ashabihima. Puasa sama Al-Quran dua-duanya bisa ngasih syafaat kepada orang-orang yang melakukannya, yang melakukan puasa, yang baca Al-Quran. Lihat bagaimana keadaan kita sama Al-Quran selama Ramadan. Itu jadi indikator bahwasanya apakah kita dicintai atau tidak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu Ramadan ini bulannya sedekah, karena Rasulullah kalau masuk bulan Ramadan itu dermawannya Rasulullah lebih dari bulan-bulan sebelumnya. Saking dermawannya Rasulullah tuh karihil mursalah, sampai-sampai ke angin yang berhembus, seperti angin berhembus. Angin kalau udah berhembus tuh masuk kemana-mana, siapa aja kebagian. Begitu dermawannya Rasulullah SAW. Lihat bagaimana kedermawanan kita di bulan Ramadan. Naik apa enggak? Jangan cuma ngarepin THR doang. Tinggal bikin status aja kapan dapat THR. Kagak ada yang ngirim BHS, pura-pura alhamdulillah terima kasih BHS. Maksudnya biar ada yang ngirim. Jangan cuma mikirin nerima. Kedermawananmu di Ramadan sejauh mana, itu salah satu indikator kau dicintai oleh Allah. Ramadan bulannya jihad. Bicara Ramadan bukan cuma bicara soal sholat. Bicara Ramadan bukan cuma bicara soal baca Al-Quran. Yang namanya perang Badar, salah satu perang yang paling berpengaruh dalam Islam, itu terjadi di bulan Ramadan, saudara. Fathu Makkah itu kejadiannya di bulan Ramadan. Maka lihat bagaimana semangat jihad kita di bulan Ramadan. Jihad nggak ngarus ngangkat pedang. Amar ma'ruf nahi munkar nu' min anwa'il jihad, salah satu bentuk jihad. Perang melawan kezaliman itu bentuk jihad. Berjuang melawan kecurangan itu bentuk jihad. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang lagi berjuang di MK dicatat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting niatnya dilurusin, dilempengin, saudara. Semakin kita betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang lurus, tulus, niatnya lawan kezaliman, niatnya lawan kemunkaran, nggak rela ngelihat ada kezaliman dilakukan, kemunkaran dilakukan di bulan Ramadan, itu salah satu indikator dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat diri kita bagaimana ya ikhwan. Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi fawadilil a'mal. Kalau Allah cinta seorang hamba di bulan-bulan yang mulia, di waktu-waktu yang mulia, Allah gunakan dia, Allah gerakkan dia buat berbuat yang mulia. Tapi idza maqatahu, ini yang mesti kita jadiin warning, hati-hati. Kalau Allah murka sama hambanya, kalau Allah marah sama hambanya, ista'malahu fil awqatil fadilah bisayyi'il a'mal. Di waktu-waktu yang mulia malah digerakin untuk melakukan amal yang buruk. Makin Ramadan makin jadi, makin Ramadan makin maksiat, makin Ramadan makin ngebegal, makin Ramadan makin mutusin tali silaturahmi. Hati-hati, hati-hati. Kenapa seperti itu? Kata Imam Al-Ghazali, liyakuna dzalika auja' fi iqabih, supaya nanti di akhirat azabnya lebih pedih, saudara. Di waktu yang mulia digerakin untuk amal jelek, supaya nanti di akhirat azabnya makin pedih. Mudah-mudahan Allah selamatin kita dari hal tersebut. Ini yang digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, tahu-tahu Nabi mengatakan amin, amin, amin. Sahabat heran, nih nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu Nabi ngomong amin, ada apa nih? Akhir itu ternyata Nabi ngejelaskan, kata Nabi diantaranya ada doa Jibril, syaghiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfarlah. Celaka kalau ada seorang hamba nututi Ramadan, Allah kasih panjang umur sampai ke bulan Ramadan, tapi nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka yang model begitu ya ikhwan. Kenapa? Kata Imam Al-Haddad,
Karena saking berpalingnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa ada orang masuk bulan Ramadan tapi nggak dapat ampunan Allah? Kok bisa ada orang masuk bulan Ramadan tapi nggak dapat rahmat Allah? Padahal ampunan Allah diobral, rahmat Allah diobral, anugerah Allah diobral. Tapi ada orang masuk bulan Ramadan nggak dapat ampunan Allah, nggak dapat anugerah Allah. Kata Imam Al-Haddad, litafahushi iradihi anillah, karena saking parahnya dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatin kita, keluarga kita, anak cucu kita dari golongan tersebut, saudara. Maka kita berharap insya Allah mudah-mudahan nggak keluar kita dari bulan Ramadan ini kecuali kita termasuk hamba yang dicintai oleh Allah. Kita termasuk hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kita doakan juga mudah-mudahan di bulan Ramadan ini sebagaimana Allah turunkan pertolongannya untuk umat Islam di perang Badar, mudah-mudahan di Ramadan ini Allah turunkan pertolongannya untuk saudara-saudara kita di Gaza, saudara, yang sudah berbulan-bulan sekarang sampai sudah pada tahap bukan lagi wafat karena peluru, bukan lagi wafat karena bom, tapi sudah banyak di antara mereka yang wafat karena kelaparan, saudara, yang wafat karena tidak makan, tidak minum. Kita nggak berdaya. Kita sedih melihat negara-negara Arab di sekeliling Palestina nggak bisa berbuat apa-apa. Kita berharap di bulan Ramadan ini Allah turunkan keajaibannya untuk Gaza, saudara. Allah menangkan saudara-saudara kita di Gaza. Allah berikan pertolongan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Dan mudah-mudahan Israel dan yang dan sekutu-sekutunya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap juga mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diberikan pemimpin yang saleh oleh Allah, segala macam kezaliman dijauhkan dari negeri kita, segala macam kecurangan dijauhkan di negeri kita. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah thumma ila rusahibul haul Haji Asli bin Haji Hussein wa ila hadratin Nabi bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.